Biarlah hari ini kembali kita terus membawa kehidupan kita untuk menjadi pendoa-pendoa bagi negeri kita, menjadi gereja Tuhan yang selalu memuliakan Kristus Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan, kekasih Tuhan. Sebelum kita menikmati hadirat Tuhan lebih lagi pagi hari ini, mari sama-sama kita akan baca di dalam Mazmur 117 ya. Biarlah kita datang ke rumah Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan, dan segala bangsa di bumi ini pun boleh meninggikan nama Yesus Kristus Tuhan. Hitungan ketiga kita akan sama-sama baca mulai dari judul firman Tuhan, yaitu pujilah Tuhan hai segala bangsa ya. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan lebih lagi bagi Yesus Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kita bersyukur buat segala anugerah Tuhan, kekasih Tuhan. Untuk itu mari satukan hati kita, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Biarlah di pagi yang indah ini, di hari yang Tuhan berkati ini, setiap kita boleh membawa persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga setiap ibadah kita senantiasa mendatangkan berkah, mendatangkan kuasa, lebih mendatangkan perkenanan lebih lagi yang datangnya dari Yesus Kristus Tuhan kita. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, buat segala anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan setiap kami, sehingga hari ini di hari Sabat, hari yang Tuhan berkati, setiap kami hamba-Mu dan seluruh umat-Mu di tempat ini boleh berkemenangan ada dalam rumah Tuhan untuk kami beribadah kepada-Mu, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Sebab itulah yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapakku, hamba-Mu percaya Engkau sudah mengampuni segala dosa pelanggaran segala sesuatu yang kami lakukan, khususnya dalam sepanjang minggu ini yang tidak berkenan kepadamu, baik melalui hati kami, pikiran kami, perkataan, mungkin juga tindakan dan perbuatan kami. Ampuni ya Tuhan, kuduskan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami tahu Engkau adalah Allah kami yang kudus, sehingga kekudusan-Mu saja yang senantiasa nyata dalam setiap pribadi, lepas pribadi, umat-Mu, para imam-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, dan pagi ini kami siap untuk membawa persembahan yang terindah, yang terbaik dengan segenap hati kami di hadapan Engkau. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Hamba-Mu menyerahkan ibadah raya pagi ini dari awal sampai akhirnya dalam otoritas kuasa-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Berkat Tuhan turun di dalam ibadah raya pagi hari ini, dan kuasa kemuliaan Tuhan, sukacita surgawi melimpah dalam setiap pribadi kami semua umat-Mu. Terima kasih Bapakku. Tutup bungkus kami, tutup bungkus tempat ini, tutup bungkus kota dan bangsa kami selalu dalam kuasa darah Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap dipenuhi kuasa Tuhan, siap memberi persembahan terbaik bagi Tuhan, dan siap lebih lagi menyenangkan dan terus menyenangkan hati Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami
suku bangsa. Dengan darahmu kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Mari katakan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah.
pribadi kita, baik atas kota maupun bangsa yang kita cintai. Mari bersahati, kita mau sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Satukan hati kita berbahasa roh. Biarlah atmosfer kerajaan Allah yang menguasai negeri yang kita cintai ini khususnya. Sekali lagi tepuk tangan terbaik bagi Yesus Tuhan.
Di dalam nama Yesus yang siap meninggikan Tuhan kita lebih lagi. Bersama-sama kita perkatakan perkataan iman kita dengan suara yang kuat. Dengan penuh iman saudaraku, apa yang kita katakan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Yesus luar biasa, hidupmu pasti luar biasa. 1, 2, 3. Yesus luar biasa, hidupku pasti luar biasa. Tepuk tangan terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita semua bangkit, bangkit.
nama Tuhan kita. Sama-sama kita mau serukan merdeka 3 kali dengan suara yang kuat. Amin. Karena kita percaya bahwa Yesus Tuhan kita dengan kuasanya semakin nyata lebih lagi. Hitungan ketiga ya. Serukan apa? Merdeka, merdeka, merdeka. 1, 2, 3. Merdeka! 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 Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Marilah menari bagi Tuhan. Kita sama masyarakat Indonesia. Dari segala pulau, suku dan bahasa.
kita tahu bahwa bangsa kita juga sedang merayakan kemerdekaannya ya. Kita akan ucapkan Nusantara Baru. Apa saudara? Mantap ya. Semuanya dengan penuh semangat. Karena kemerdekaan itu adalah luar biasa saudaraku. Apalagi kita merdeka di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hitungan ketiga ya. Sama-sama ucapkan ini. 1, 2, 3. Nusantara Baru, Indonesia maju. Silakan duduk kekasih Tuhan. Haleluya. Mari jadilah masyarakat bangsa yang senantiasa memiliki hati untuk negeri ini, kekasih Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bangkitlah, menjadi terang. Untuk itu mari, biarlah terang Kristus yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, bukan hanya terpancar untuk diri kita, bukan hanya terpancar untuk keluarga kita, di lingkungan pekerjaan kita, tetapi biarlah terpancar di lingkungan, di kota, bahkan di bangsa dan seluruh dunia ini, kekasih Tuhan. Kita bisa lakukan dan kita bisa alami itu ketika kita memberi hati dan hidup kita untuk membawa doa selalu di dalam hadirat Tuhan. Karena kita tahu kesejahteraan kota juga kesejahteraan bangsa ini, itu juga kesejahteraan kita bersama, kekasih Tuhan. Untuk itu mari jadilah gereja, jadilah hamba Tuhan, jadilah jemaat Tuhan, jadilah pribadi, jadilah umat Tuhan yang tetap melakukan bagian kita sesuai dengan firman Tuhan. Maka percayalah, apa yang kita lakukan dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak akan pernah sia-sia, saudaraku. Biar kita terus membawa hidup kita untuk selalu berjalan di dalam kehendaknya. Syakapataka ramayasan, hindarala ramataka rapatakayas. Lanjutkan karyamu lebih lagi, Roh Kudus, dalam setiap pribadi, lepas pribadi, baik kami para hamba maupun seluruh umat-Mu ya Tuhan. Biarlah hari ini kemerdekaan itu tetap menjadi bagian kami, baik dalam rohani maupun dalam jasmani, untuk kami selalu hidup di dalam kebenaran-Mu. Sebab kebenaran-Mu lah yang memerdekakan kami ya Tuhanku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan barang siapa hidup dalam kebenaran, mereka akan benar-benar merdeka. Terima kasih Yesusku. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kesempatan pagi yang indah ini, sebelum kami masuk dan menikmati setiap firman-Mu yang menjadi makanan rohani kami, pagi hari ini kami pun bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan setiap kami. Biarlah kami senantiasa menyadari, mengetahui bahwa berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, ada benih, ada gandum. Untuk itu mari Roh Kudus, berikan hati memberi, beri hati yang suka menabur dalam setiap pribadi, lepas pribadi kami semuanya. Karena itulah yang Engkau kehendaki juga dalam firman-Mu. Dan kami percaya sesuai dengan janji firman-Mu, setiap apa yang kami tabur dalam segala hal itu, kami akan menuainya Tuhan. Untuk itu bawa kami terus menabur segala sesuatu yang sesuai dengan firman-Mu, menabur segala sesuatu yang benar, yang seturut kehendak-Mu ya Bapa. Maka sungguh hari demi hari setiap kami akan semakin melihat kuasa karya Roh Kudus itu makin dinyatakan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu ketika kami menabur di dalam roh, kami akan menuai hidup yang kekal. Tetapi ketika kami menabur dalam daging, kami akan menuai kebinasaan itu. Mari Roh Kudus,
Engkau yang senantiasa membawa setiap kami para hamba-Mu dan umat-Mu di tempat ini terus berjalan dan berjalan di dalam kebenaran-Mu. Roh Kudus, Engkau juga mengurapi hamba-Mu secara khusus yang sebentar akan menyampaikan kehendak-Mu. Dialah Engkau yang berdaulat atas hamba-Mu, ya Tuhanku, dan kebenaran yang sejati itulah yang tersampaikan dan termeterai dalam setiap pribadi lepas pribadi kami semua umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik dan kami siap diberkati, dipenuhi dengan firman-Mu, dan bawa kami semua untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapakku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap memberi yang terbaik dan siap dipenuhi dan menjadi pelaku firman Allah. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kasih Tuhan, sambil kita berikan yang terbaik, kita siapkan seluruh hidup kita untuk dipenuhi dengan firman Allah pagi hari ini. Syakabata karabata ya syara hinara mahaya siki. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu.
kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang menyegarkan dan menguatkan setiap kami, yang memberikan kekuatan yang baru sepanjang hari ini. Kami percaya hanya dekat dengan Tuhan hati kami merasa tenang, kami merasa sejahtera, dan itu adalah kekuatan kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Terlebih lagi ajari kami dengan firman Tuhan yang mengarahkan kami, yang menuntun kami supaya kami selalu berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Sebentar kami siapkan hati kami. Ya Tuhan bicara untuk setiap kami. Silakan Roh Kudus, Engkau bekerja dan mulai memberkati menjamah setiap kami. Dalam nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan, semua katakan amin. Shalom, silakan duduk. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, hari ini saya sampaikan renungan firman Tuhan, judulnya Rasa Cukup yang Membawa Keuntungan Besar. Ya, rasa cukup yang membawa keuntungan besar. Kita baca 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Ya, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai dugaan. Amin. Nah, kalau saudara perhatikan dan sering nonton TV, sering nonton berita-berita di media sosial, saudara akan seringkali mendengar ada banyak kasus korupsi yang sedang terjadi atas bangsa negara ini. Ya, baik dari pemerintahan, baik itu gubernur, baik itu anggota DPR, baik itu menteri, baik itu polisi, pokoknya segala, hampir setiap lapisan masyarakat kita mendengar selalu ada orang-orang yang tertangkap karena kasus korupsi. Nah, pertanyaan saya, apakah mereka yang korupsi itu orang yang miskin? Tidak. Ternyata mereka yang miskin itu bukan orang yang, ternyata mereka yang korupsi bukan orang yang miskin. Mereka orang yang berkecukupan. Bahkan kita mengatakan mereka ini orang kaya. Tapi mengapa mereka itu kok korupsi? Alkitab sudah menjelaskan bahwa akar segala kejahatan itu ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman. Cinta uanglah yang membuat mereka akhirnya melakukan tindakan korupsi. Ya, sudah punya ratusan juta, pengen punya M. Sudah punya 1 digit M, pengen 2 digit M, pengen 3 digit M. M belum cukup, merasa kurang, pengen punya T, triliun. Nah, rasa cinta uang inilah yang membuat orang akhirnya berusaha dengan segala macam cara, yang penting bisa mendapatkan uang. Cinta uanglah yang menjadi persoalan. Uang itu tidak jahat, uang itu netral. Tapi cinta uang yang membuat menjadi segala sesuatu ini menjadi salah. Nafsu serakah membawa dia kepada kejahatan-kejahatan yang akhirnya dilakukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara tahu ciri-ciri orang yang cinta uang?
orang yang cinta uang itu biasanya kalau bekerja dia lupa waktu, bahkan lupa makan. Karena apa? Saking sibuknya cari uang. Ada orang kalau cari pacar, cari yang kaya. Cari menantu, cari yang kaya. Cari teman, cari yang kaya. Yang miskin tidak menarik, saudara. Ya. Kalau anaknya yang sukses, oh ini anak yang diberkati Tuhan. Kalau anaknya tidak sukses, oh ini anak tidak diberkati Tuhan. Semuanya dinilai berdasarkan materi. Semuanya dinilai berdasarkan kekayaan. Ya, benar kata pengkhotbah 5 ayat 10. Siapa mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Jelas pengkhotbah mengatakan kalau orang sudah cinta uang tak pernah puas. Dikasih berapapun tidak akan pernah puas. Pengen lebih lagi, pengen lebih lagi. Nah, rasa cukup itu dalam bahasa Yunani disebut autarkeias, yang artinya merasa cukup, merasa puas, yang sumbernya itu dari dalam diri seseorang. Jadi bukan karena faktor dari luar sehingga dia merasa cukup dan puas, bukan, tapi itu sumbernya dari dalam, keluar dari dalam diri seseorang. Nah, saya punya teman ini sukanya motor jadul, saudara, ya, motor kuno. Dia cari motor kuno, meskipun rusak tidak apa-apa, dia akan perbaiki. Dia cari onderdilnya lewat online, dia beli, dia perbaiki, dia cat ulang sampai akhirnya motor yang rusak itu jadi bagus lagi, bisa berjalan lagi. Dan dia merasa senang, merasa bangga kalau sudah berhasil memodifikasi motor yang rusak jadi motor jadul yang bagus dan mungkin dilirik sama orang. Tapi ketika dia sudah puas, dia akan cari motor jadul lain, motor jadul yang kedua, cari motor jadul yang ketiga. Dia senang modifikasi karena itu kepuasan dalam dirinya, saudara. Nah, ada orang bukan hanya koleksi motor, koleksi jam tangan ada, koleksi tas ada. Ibu tasnya berapa di rumah? Ya. Yang koleksi sepatu ada. Ya. Koleksi yang kaya, koleksi mobil ada. Bahkan Sultan Hasan Bolkiah itu punya kira-kira berapa? 7.000 mobil mewah, saudara. Bayangin, harganya itu bukan ratusan juta, MM-an harganya mobilnya Sultan itu, saudara. Ya. Itu kalau 7.000 sehari dipakai satu saja, setahun kan 365. Itu baru 20 tahun itu bisa pakai mobil yang satunya lagi, saudara. Saking banyaknya mobilnya, tidak pernah puas. Nah, pertanyaan penting saya pada pagi hari ini, apa salah kalau saya itu ingin diberkati? Apa salah kalau saya ingin punya harapan yang tinggi? Apa salah kalau saya itu kepengen lebih maju, punya mimpi yang besar? Apakah salah kalau saya ingin diberkati Tuhan lebih banyak lagi? Tidak salah, saudara. Tidak salah, karena memang Tuhan itu ingin memberkati kita. Dia ingin angkat kita jadi kepala dan bukan ekor, jadi pemimpin. Itu kerinduan Tuhan, mau supaya kita ini anak-anaknya mengalami berkat yang berkelimpahan. Tapi ingat, jangan terjebak dengan cinta uang. Anak Tuhan harus punya yang namanya rasa cukup. Ya, rasa cukup ini bukan berarti wes cukup, malas-malesan, santai. Tidak, saudara. Bukan seperti itu. Rasa cukup itu bukan berarti kita tidak punya cita-cita, tidak punya impian, bukan. Tapi rasa cukup ini akan membantu kita memadamkan rasa iri hati, rasa cemburu. Rasa cukup ini akan membuat kita jadi anak Tuhan yang bisa mengendalikan diri, mengendalikan keinginan mata, mengendalikan keinginan daging. Ya, sekali lagi Tuhan mau kita diberkati, menikmati setiap berkat-berkat yang Tuhan sediakan.
Tapi setiap anak Tuhan harus punya rasa cukup. Karena karakter rasa cukup ini akan membuat kita bisa mengontrol keinginan mata dan keinginan daging kita. Nah, hari ini akan saya sampaikan apa keuntungan besar yang kita bisa dapatkan kalau kita mempunyai ibadah yang disertai dengan rasa cukup. Ya, ada 3. Ya, yang pertama, saudara, rasa cukup itu membuat kita mudah untuk bersyukur. Ya, 1 Timotius 6 ayat yang ke-6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Memang agama memberikan keuntungan yang besar kalau orang puas dengan apa yang dipunyainya. Saudara puas dengan apa yang dimiliki saat ini? Bapak-bapak, bersyukur enggak punya istri di sebelah saudara? Ibu-ibu, bersyukur enggak punya suami yang seringkali cuek sama bapak ibu? Ya, anak-anak, bersyukur enggak punya orang tua yang sudah memelihara, menghidupi saudara? Jemaat, puas enggak dengan gembala saudara? Kalau tidak puas, ya, tidak bersyukur dengan apa yang saudara punya, itu bahaya, saudara. Ya, bahaya. Orang yang tidak bisa bersyukur itu biasanya ngomel. Orang yang tidak puas itu biasanya ngomel, ngeluh, ya. Kemudian suka marah. Kemudian kalau ada gereja jemaat tidak puas dengan balanya, ini merupakan bahaya besar, saudara. Karena saya percaya orang yang tidak bisa bersyukur itu tidak bahagia hidupnya. Hanya orang yang bisa mensyukuri apa yang punya, dia punya hidup yang bahagia. Orang yang hidupnya merasa cukup, puas dengan apa yang dimilikinya, hidupnya pasti akan mudah untuk bersyukur. Nah, satu kali ada seorang guru sedang periksa ulangan murid-muridnya. Ya, guru memberikan soal, sebutkan 7 keajaiban dunia. Ya, anak-anak menuliskan, ya sebagian besar menuliskan ada piramida, ada Taj Mahal, ada menara Eiffel, ada tembok besar Cina, ada kuil Angkor, ada menara Pisa, ada Candi Borobudur, salah satu kebanggaan Indonesia. Nah, tapi di bagian terakhir, lembar terakhir, gurunya ini kaget karena salah seorang gadis menuliskan 7 keajaiban dunia. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa menyentuh, bisa disayangi, bisa merasakan, bisa tertawa, dan bisa mencintai. Gurunya merenung, dia berpikir, kok aneh ya anak ini menulis seperti ini. Tapi setelah dia renungkan, dia mulai menangis. Dan hari itu dia diajari oleh seorang anak gadis tentang mensyukuri segala sesuatu yang ada di sekitarnya yang sudah Tuhan berikan dalam hidupnya. Hari itu dia belajar bagaimana mensyukuri berkat yang telah Tuhan berikan. Nah, 1 Timotius 6 ayat yang ke-8 itu mengatakan demikian, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Nah, saya sempat merenung, Bapak Ibu, zaman sekarang ini apa bisa ya, asal ada makan pakaian cukuplah. Apa ini masih relevan? Ayat ini untuk kebutuhan kita yang kompleks ya, kebutuhan zaman yang sudah berbeda dengan kebutuhan zaman mungkin Rasul Paulus pada waktu itu. Apakah masih relevan ayat ini? Setelah saya renungkan, saya melihat ternyata prinsip kebenaran firman Tuhan ini tidak pernah berubah dan tetap relevan. Zaman berubah, tetap relevan. Ayat ini pun tetap sama. Prinsipnya apa yang terdapat dalam ayat ini? Begini, saudara. Asalkan kebutuhan hidup yang paling utama dan mendasar disediakan Tuhan, itu sudah cukup.
kebutuhan hidup yang paling utama dan mendasar disediakan Tuhan itu sebetulnya sudah cukup. Apa kebutuhan manusia? Yang paling mendasar ada 5. Ya, pangan, papan, sandang, ya, sekarang pendidikan, ya, kemudian ada apa? Kesehatan. Kalau 5 hal ini ada dalam hidup kita, itu sebetulnya berkat Tuhan itu sudah luar biasa. Saudara datang ke gereja ini dalam kondisi sehat, tidak sakit, itu sebuah berkat yang luar biasa. Kesehatan itu mahal. Ya, papa saya pernah pakai oksigen waktu COVID. Ya, itu satu tabung sedikit ini saudara itu 50.000 kalau tidak salah ya. Itu cuma pakai 2 menit paling. Ya, 2 menit karena butuh oksigen, saturasi oksigennya akan turun. Ya, dan saudara bisa menghirup nafas bebas, nggak bayar, gratis. Ya, itu kalau dihitung sama Tuhan sama malaikat dihitung, wah bisa tidak bayar. Itu berkat Tuhan buat kita, bisa bernafas, sehat itu berkat Tuhan. Kita punya bisa makan sehari 3 kali, ya nggak perlu mikir, ada uang bisa beli makan, beli ini, beli itu berkat Tuhan, berkat Tuhan limpah buat kita. Kita bisa punya rumah, nggak kepanasan, nggak kehujanan, ada tempat bernaung, itu berkat Tuhan. Saudara punya sekolah, anak-anak yang sekolah, saudara punya pekerjaan, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Kita bisa terima gaji setiap bulan, punya penghasilan. Sadari, itu kebutuhan pokok yang mendasar yang disediakan Tuhan buat kita, itu sudah lebih dan cukup. Itu berkat Tuhan yang melimpah buat kita. Apa sebetulnya yang membuat kita ini gak merasa gak cukup, saudara? Yang membuat kita merasa tidak cukup itu adalah gaya hidup. Gaya hidup. Sudah punya motor, tapi yang baru belum punya. Tetangga baru beli. Ya, sudah punya mobil, sudah tua Pak mobil, pengen yang baru. Ya, pengen expander Pak. Sudah punya expander, belum punya BMW Pak, belum punya Mercy. Sudah punya tas, tapi belum punya tas mahal Pak, Incendio, belum punya Chanel. Pengennya yang lebih lagi. Karena apa? Karena melihat orang lain punya. Karena melihat orang lain itu, waduh enak ya. Ya, melihat tetangga beli sesuatu yang baru, kita kepingin. Gaya hidup itulah yang seringkali merasa orang tidak cukup. Belum punya, sudah punya rumah meskipun kecil, pengen rumah di tempat lain, rumah yang kedua. Kalau bisa, pengen punya villa Pak di Terawas. Gaya hidup itulah yang seringkali merasa orang nggak bisa puas. Kalau nggak puas, bagaimana? Jadi bersyukur. Ya, karena yang dilihat itu orang lain. Saya ini suka makan ikan gorengan. Ya, ikan gorengan ada di Madura itu murah, saudara. Tapi dagingnya banyak dan tulangnya sedikit. Saya senang makan itu. Ya, kalau beli 10.000 sudah cukup, melimpah. Jadi saya digoreng, itu saudara pakai nasi hangat saudara ya. Baju di sing-sing semua ya. Jadi siap duduk makan sama sambal ulek gitu saudara ya. Sama kerupuk, itu sudah cukup. Itu nikmat saudara. Ya. Itu sama nikmat. Cuma berapa? 10.000. Ya, puas, bisa bersyukur, bisa menikmati makanan yang enak meskipun cuma 10.000. Yang penting kan enaknya saudara. Ya, saya pernah ngajak para pegawai itu kan di rumah ada toko, ada pegawai-pegawai itu ya orang-orang Madura, mereka juga jarang di Surabaya. Kita ajak makan restoran all you can eat, makan sepuasnya. Ya, makan sepuasnya itu waktu itu saya bawa ke daerah Margorejo itu ada. Nggak terlalu mahal lah. Ya, kalau sepuasnya 130.000 lah. 130.000. Itu semua ada udang, ada seafood, ada daging, ada ayam, segala macam minuman ada semuanya sepuasnya
2 jam. Kira-kira kalau saudara kasih waktu 2 jam makan sepuasnya, ambil apa saudara? Ya, yang murah apa yang mahal? Ya, masa aku pengen nasi goreng yang kenyang? Rugi saudara, rugi. Jangan ngambil nasi goreng. Ngambil itu gado daging, gado seafood, ikan semuanya diambil. Setengah jam wis wareg, kenyang. Ya, apa cukup 1 piring? Tidak cukup. Istirahat dulu, waktunya 2 jam. Ya, setengah jam kenyang, istirahat. Sampai agak terus sedikit ngambil lagi. Ya, padahal biasanya makan 10.000 kenyang wareg wis puas. Ini karena dikasih harga 130.000 jadi kurang kalau sak piring. Jadi nambah 2 piring, 3 piring. Pokoknya tidak boleh lebih, sisanya Pak 50 gram. Nanti ditimbang dan sisanya. Ya, pokoknya yang diambil sebanyak-banyaknya harus dihabiskan. Oh, kita kekenyangan sampai tidak bisa jalan, saudara. Saking kenyangnya. Ya. Kenapa? Tidak mau rugi. Sudah keluar uang banyak, tidak mau rugi. Ya itulah manusia, saudara. Ya. Berapa ukuran cukup, saudara? Ya, ini penting. Berapa ukuran cukup untuk saudara? Tiap orang beda-beda. Ukuran cukup saya beda dengan ukuran cukup si A dan ukuran cukup si B. Tapi yang penting, Tuhan memberkati kita itu berbeda-beda. Dengar baik-baik. Perhatikan baik-baik. Berkat setiap orang itu tidak sama. Ya, berkat setiap orang tidak sama dan tidak harus sama. Karena apa? Karena besar kecilnya kasih Tuhan itu tidak bisa diukur dari besar sedikitnya berkat yang kita terima. Ya, oh kalau si A berkatnya banyak, oh berarti kasih Tuhan besar sama dia. Oh kalau si B berkatnya sedikit, oh berarti Tuhan tidak kasihnya kecil sama dia. Kasih Tuhan tidak bisa diukur besar kecilnya berkat yang kita terima. Saya selalu percaya Tuhan itu mengasihi setiap kita. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keperluan kita. Dan Tuhan selalu memenuhi setiap kebutuhan dan keperluan setiap kita. Amin, saudara? Amin. Jadi jangan iri sama orang. Lihat teman punya HP baru, kepengen iri. Tidak. Berkat setiap orang beda-beda. Kasih Tuhan itu selalu sama buat kita. Dia memberkati kita sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan bukan memuaskan keinginan kita. Ya, tapi Tuhan pasti memberkati dan mencukupkan apa yang jadi kebutuhan dan keperluan kita. Jadi jangan takut. Apa yang saudara butuhkan, yang saudara perlukan, pasti akan Tuhan sediakan. Amin, saudara. Jadi jangan takut. Nah, ada sebuah pelajaran penting. Ternyata orang yang bersyukur itu orang yang mudah mengalami mujizat. Nah, ini jadi rahasia buat kita. Orang yang mudah bersyukur itu orang yang mudah mengalami sebuah mujizat. Nah, kita kan pernah sering nyanyikan lagu pujian. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ini siapa yang ciptakan? Daud. Mazmur 100 ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Tahu sebuah rahasia bagaimana seseorang bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Perhatikan, orang yang hatinya datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dia akan gampang masuk dan ketemu dengan hadirat Tuhan. Jadi kalau saudara datang ke gereja tapi hatinya sumpah, jenuh, banyak pikiran yang saudara pikirkan, hati tidak sejahtera, percaya saudara akan sulit mengalami hadirat Tuhan di dalam gereja. Tapi kalau hatimu melimpah dengan ucapan syukur, saya percaya saudara akan mudah masuk dalam hadirat Tuhan dan bisa merasakan hadirat Allah.
Makanya saya tidak pernah menjumpai seorang pengeluh, seorang penggerutu mengalami mujizat Tuhan. Kenapa? Seakan-akan dia sedang membawa dirinya menjauh dari hadirat Tuhan. Tapi orang yang hatinya datang dengan hati yang penuh ucapan syukur, tanpa dia sadari, dia sedang membawa dirinya dekat dalam hadirat Tuhan. Pintu gerbang Allah terbuka. Ya, hadirat Allah mudah dirasakan dengan hati orang yang penuh dengan ucapan syukur. Jadi ayo, ketika saudara datang kepada Tuhan, baik itu di gereja, baik ketika saudara memuji Tuhan di rumah, coba persiapkan hati masuk hadirat Allah dengan hati yang penuh dengan syukur. Saya percaya saudara akan mudah dijamah Tuhan, mudah untuk dilawan Tuhan. Seorang penggerutu, seorang yang suka ngomel, pasti doa itu menjadi sesuatu yang membosankan. Sumpah, tidak bisa masuk, tidak bisa connect dalam hadirat Tuhan. Ini yang pertama saudara, ibadah yang disertai dengan rasa syukur. Dan rasa cukup itu keuntungannya membuat kita ini mudah untuk bisa bersyukur. Dan bersyukur itu kunci sebuah mujizat. Yang kedua, rasa cukup itu membuat kita bisa menikmati apa yang kita miliki. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Perhatikan baik-baik, berkat Tuhan itu tidak bisa diukur dari seberapa banyak harta yang saudara miliki, tapi dari seberapa banyak harta yang bisa saudara nikmati. Karena tidak semua orang kaya bisa menikmati kekayaannya, saudara. Pengkhotbah 6 ayat yang kedua, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ada orang itu kaya, hartanya banyak, rumahnya banyak, mobilnya banyak, tapi Tuhan tidak memberikan kuasa orang itu untuk menikmati. Siapa yang menikmati? Satpam yang jaga rumahnya, pembantu yang merawat rumahnya, orang lain yang merawat rumahnya. Ya, jadi yang paling penting itu sebetulnya bukan punya banyak. Yang paling penting itu bisa menikmati apa yang Tuhan beri untuk saudara. Itu yang paling penting, saudara. Ya, mahal dan murah itu, makanan mahal dan murah itu di mana bedanya sebetulnya? Makanan mahal belum tentu enak, saudara. Ya, yang penting bagi kita itu nyaman ketika masuk di mulut. Ya, betul toh? Apa gunanya kita makan mahal tapi kita tidak bisa nikmati, meskipun itu enak ya, meskipun itu enak tapi tidak bisa nikmati. Ya. Tapi kalau makan murah tapi kita bisa menikmati, itu sebuah karunia dari Tuhan. Yang penting itu bukan mahal murahnya, tapi bagaimana Tuhan memberikan kita kuasa untuk menikmati. Ketika kita punya kuasa, apapun yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan, yang Tuhan sediakan buat kita, kita bisa nikmati dengan ucapan syukur. Nah, saya itu tahu ada seorang kaya, saking kayanya itu dia sampai punya banyak usaha, saudara. Usaha ini, usaha ini. Nah, salah satu usaha yang paling dia tekuni adalah buka toko. Tokonya besar sekali. Kadang karena saking ramainya tokonya sampai dia tuh lupa makan. Begitu ingat jam makan sudah, jam 2 siang, cepat buru-buru makan, cepat habisin makan, langsung jaga toko lagi.
Demikian aktivitas hidupnya sehari demi sehari. Tanggal merah masuk, tetap buka toko. Hari libur masuk, minggu tetap buka toko. Liburnya setahun cuma sekali. Idul Fitri hari pertama. Ya, Idul Fitri hari pertama. Yang kedua buka lagi. Tokonya karena saking ramenya, dia kan harus pulaan banyak. Dia sampai dapat bonus dari perusahaan-perusahaan, dari Unilever, dari mana dapat hadiah Mak, jalan-jalan ya ke luar negeri, tapi tidak pernah diambil, dijual dia sama orang. Kadang juga dikasihkan mungkin anaknya yang berangkat atau enggak familinya berangkat, dia apa? Sibuk cari uang jaga toko. Nah, ini orang kaya punya semuanya, tapi tidak dikasih kuasa untuk menikmati. Iya, saya pernah, bukan sama wanita ini, tapi ada orang di Bangka juga diberkati. Dia dapat bonus dari perusahaan yang dia pulang itu, jalan-jalan ke Bali. Dia tidak ambil, saudara. Ya tidak tahu, mungkin karena sakit atau karena apa, dikasih saya. Pak, mau enggak Pak jalan-jalan ke Bali? Oh, mau. Ya, dapat berkat siapa yang tidak mau, saudara? Mau. Kebetulan hari itu memang waktu-waktu itu kan saya kan lagi sibuk ya, jadi ngurus 2 anak masih kecil-kecil, anak saya hamil, istri saya hamil yang ketiga, anak yang ketiga. Jadi kebutuhan banyak, pemasukan pas-pasan, saudara. Jadi kadang-kadang untuk liburan kadang-kadang susah, ya harus ngirit, beli susu, beli popok dan sebagainya. Oh, banyak keperluan. Ditawari itu, tiba-tiba berkat Tuhan, mau enggak jalan-jalan ke Bali? Oke, siap, semua sudah siap. Pesawat sudah siap pulang pergi, kemudian hotel sudah siap, di sana sudah ada mobil yang menjemput, sudah ada makanan-makanan, setiap jam makan selalu disediakan, tinggal ambil. Wah, ini enak, hidup 4 hari 3 malam di Bali itu saya tinggal menikmati, uang saku juga dikasih, saudara. Wah, ini enak, berkat Tuhan itu luar biasa. Ya, memang saya tidak punya, tapi saya dikasih kuasa menikmati berkat yang Tuhan berikan untuk orang lain. Betul kata Alkitab, dikasih kuasa dan punya harta, semuanya punya, tapi tidak punya kuasa menikmati orang lain yang menikmati. Itu berkat Tuhan buat saya. Saya bersyukur karena meskipun saya bukan orang yang kaya, tapi saya dikasih kuasa untuk bisa menikmati. Jadi hari ini kalau saudara punya uang, jangan eman sama uang saudara. Suami istri pergi jalan-jalan, ya ajak anak-anak, tidak perlu mewah, yang penting dengan berkat yang ada, jalan-jalan menikmati. Jangan sampai nunggu, Pak, saya ini kerja cari uang, nanti kalau sudah tua saya akan nikmati hidup ini. Uangnya banyak, sudah tua, apa yang terjadi kalau sudah tua? Lututnya sakit, ya tidak bisa naik, ya jalan menanjak aja sakit. Uangnya punya banyak, bisa makan, beli makanan seafood, tidak boleh, dokter melarang. Kolesterol Pak, hati-hati, ya asam urat hati-hati, ya darah tinggi, mau makan daging. Nah, waktu muda hemat makan sayur, tapi begitu tua makan daging, darah tinggi. Ya, jadi selama saudara yang masih muda, yang masih kuat, yang diberkati Tuhan, jangan eman. Nikmati berkat Tuhan itu. Tidak semua orang dikasih kuasa untuk bisa menikmati. Sama saudara ada, nikmati dengan berkat yang ada. Dengan berkat ada, jangan menuntut berkat orang lain, berkat yang ada. Karena berkat yang ada pun, kalau kita bisa bersyukur, bisa menikmati, dikasih kuasa menikmati, itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Amin, saudara. Amin. Jadi jangan eman, bapak-bapak keluar uang, ya, untuk istri, kasih jalan-jalan kemana. Amin. Capek yang amin, saudara. Ya,
Oke, ini yang kedua. Yang ketiga ya, saudara, keuntungan dari ibadah yang disertai dengan rasa cukup. Yang ketiga, rasa cukup itu membuat kita merasa punya sesuatu untuk dibagi. Next, berikut. Ini gambar kacang Bali. Siapa yang suka kacang Bali? Kalau saudara dikasih kacang Bali, itu beratnya kira-kira setengah kilo. Dikasih 10 bungkus kacang Bali. Kira-kira saudara berpikir apa? Satu bungkus untuk minggu pertama, satu minggu yang kedua, minggu ketiga, 10 minggu. Buat siapa? Buat saya. Untuk dirinya sendiri. Ada yang berpikir begitu? Ada, saudara. Dia tidak ngerti. Yang lebih itu sebetulnya bisa dibagi untuk orang lain. Makan 10 bungkus, pas 3 bungkus asam urat sudah naik, saudara. Sakit semua. Ya. Orang serakah, perhatikan, orang serakah itu tidak mungkin membagi sesuatu yang dia punya. Orang serakah tidak mungkin membagi sesuatu yang dia punya. Dia akan bilang begini, ini untukku, ini untukku, ini untukku. Amsal 30 ayat yang ke-15. Inilah si Lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tidak akan kenyang. Ada 4 hal yang tidak akan pernah berkata cukup. Orang serakah gak bisa melihat bahwa yang lebih ini, yang berlimpah ini untuk orang lain. Saya percaya ketika nanti dia membagikan ke orang lain, kan datang kacang yang berikutnya, saudara. Ya. Nah, ada ayat bagus yang Tuhan Yesus ajarkan dalam Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup kita itu ibarat sebuah gelas kosong yang disuntak air, diisi air. Ya. Gelas kan punya kapasitas. Begitu dia diisi penuh, apa yang terjadi? Kalau air itu terus mengalir, itu akan tumpah. Nah, kira-kira seperti itulah gambaran Yesus datang memberikan hidup yang penuh dengan kelimpahan buat kita. Supaya hidup kita ini diberkati, berlimpah. Untuk apa limpahnya? Untuk bisa dibagi, mengalir ke banyak orang. Hidup kita ini jadi berkat, saudara. Itu tujuan Tuhan, mengapa Dia datang memberikan hidup dan kelimpahan. Hidup saudara itu dicukupi, penuh, cukup, pas buat kita, berlebih bahkan. Jadi jangan khawatir tentang hidup kita. Tuhan pasti memenuhi segala kebutuhan kita. Cuman kadang-kadang kalau kita diberkati berlimpah itu lupa diri. Sampai lupa, ini untukku, tak simpan kayak kacang tadi, saudara. Padahal tujuan Tuhan itu supaya dengan limpahnya berkat yang Tuhan berikan buat kita, kita jadi berkat bagi orang lain, memberkati orang lain. Nah, katakan sama-sama saya harus jadi berkat. Saya harus jadi berkat. Haleluya. Jadi jangan lupa, saudara, kalau sudah diberkati, berkatnya buat siapa? Buat orang lain. Nah, saya kasih sebuah rahasia. Rahasia tentang dibalik sebuah pemberian. Coba saudara renungkan pagi ini, renungkan ya. Mengapa setiap kali saudara ingin memberi, membagi, selalu ada perkataan dalam hati dan pikiran kita. Ojo ake-ake. Ya, ingat kamu masih punya kebutuhan. Ya, ada anak. Jadi ketika kita ingin ngasih, bantu orang atau memberi kepada gereja, selalu bilang ojo banyak-banyak. Selalu ada munculan seperti itu. Coba saya pikirkan, kalau dengan memberi itu membuat kita kekurangan, membuat kita rugi, membuat kita miskin, setan akan ngomong begini, kasih saya ngake, kasih saya ngake. Itu pikiran yang ada dalam iblis. Dia bilang kasih yang banyak, kasih yang banyak. Kalau memberi itu mendatangkan kekurangan, mendatangkan kemiskinan buat kita. Kalau memberi tidak ada dampaknya, setan akan ngomong seperti itu.
Karena setan ngerti dengan memberi itu ada sesuatu di balik pemberian. Makanya dia berbisik, ojo hati-hati, siti ari. Kenapa? Coba saudara pikir lagi, renungkan lagi, atau tahan dulu ketika membeli, nanti kan tidak jadi, saudara. Selalu saja ada, oh untung nggak ngasih ya, ada keperluan lain. Nah, selalu ada begitu. Kenapa? Coba kalau kita renungkan, kita akan ngerti. Ternyata ada rahasia besar di balik sebuah pemberian. Yang banyak orang dibutakan tentang rahasia ini. Dan mungkin bukan hanya dibutakan, tidak percaya dengan rahasia ini. Ya, yang pertama saudara, ya, apa rahasia di balik sebuah pemberian? Pemberian itu selalu mendatangkan sukacita bagi yang memberi dan bukan yang menerima. Sukacitanya itu jauh lebih besar kepada yang memberi daripada yang menerima. Ini rahasia ya. Saudara percaya atau tidak? Coba saudara jawab. Lebih senang dikasih atau ngasih, saudara? Ngasih. Hebat. Jangan ngacu nih hebat. Kalau di Bangkalan tuh banyak senang yang menerima, saudara. Pengen dikasih gitu, saudara. Ya. Ini kalau pemberian kita tulus, pemberian yang tulus itu akan selalu mendatangkan sukacita yang memberi daripada yang terima. Nah, ada ceritanya, saudara. Suatu kali ada seorang dosen lagi jalan sama mahasiswanya bicara tentang perkuliahan. Sementara mereka berjalan, mereka melewati sebuah kebun. Di situ ada sepasang sepatu di situ, saudara. Kiri kanan tertinggal, bukan tertinggal, mungkin yang punya sudah masuk ke kebun, entah ngapain nggak tahu. Nah, tiba-tiba ada ide dari si mahasiswa, Pak, gimana kalau kita kerjain yang punya sepatu itu? Kerjain gimana? Kita sembunyikan, kita melihat gimana efek, ya, respon dari orang yang punya sepatu itu ketika sepatunya nggak ada. Jangan begitu, itu tidak bagus. Ya, itu merugikan orang. Sekarang kita kerjain dengan cara yang berbeda. Gimana, Pak? Kita taruh uang di sepatunya. Ya, kiri kanan taruh uang. Ya, kita urunan aja, kita taruh uang ke sepatu. Oke, kita lihat seperti apa reaksinya. Jadi ketika ditaruh uang saudara lumayan banyak, mereka sembunyi. Ya, tidak berapa lama ada seorang pria datang. Ya, ternyata yang punya sepatu, dia lihat sepatu dia pakai. Karena dipakai, ada yang ganjel. Apa ya kok ganjel? Dilihat uang. Oh, dia toleh kiri kanan. Maka ada orang. Siapa? Uang siapa ini? Ya, tapi dia, ya sudahlah. Ini berkat Tuhan. Dia senang, bersukacita. Dimasukkan sepatunya, datang yang kiri, ganjel lagi. Dibuka, ada uang. Sejak dia lihat uang yang kedua, dia berlutut, dia nangis, dia bersyukur, dia berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini aku dapat berkat bisa beli makanan untuk anak-anak. Nah, ketika mendengar doa itu, mahasiswa itu nangis. Kenapa? Dia tidak menyangka reaksinya akan seperti itu, membuat orang bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan dia kemudian berkata kepada dosen, benar Pak, lebih bahagia orang yang memberi daripada orang yang menerima. Orang itu bahagia, iya bahagia. Tapi dia sebagai orang yang memberi, dia merasakan sukacita yang jauh lebih besar. Karena bisa jadi berkat untuk orang lain. Nah, jadi kalau saudara lebih senang dikasih, nah ada yang salah di hati saudara. Ada salah di hati saudara. Ya. Karena Tuhan itu mendesain kita untuk bisa menjadi berkat dalam kelimpahan. Itulah sukacita yang akan kita terima ketika kita memberi. Kalau memberi saudara bersukacita, nah itu benar. Dan rahasia yang kedua, bukan hanya bersukacita, orang yang memberi akan menerima double porsi, bahkan berlipat-lipat porsi yang Tuhan sediakan buat kita. Memberi itu kunci menerima berkat yang berkelimpahan yang lebih besar. Ya. Banyak orang berpikir bahwa saat mereka memberi, mereka akan kurang.
Tetapi tidak bisa dipungkiri, tidak bisa disangkal bahwa orang yang memberi pasti diberi oleh Tuhan. Itu Tuhan kita yang adil. Orang yang memberi pasti diberi. Orang yang memberkati orang lain, hidupnya juga pasti akan diberkati. Bahkan apa yang Tuhan berikan kepada kita itu jauh lebih besar dari apa yang kita berikan untuk orang lain. Itu prinsip tabur tuai. Ya, kita menabur 1 biji durian, kita nunggu bertahun-tahun munculnya cuma 1 buah durian. Enak saudara? Buat apa nunggu? Munculnya mungkin ribuan biji durian yang tersimpan dalam ratusan, mungkin ribuan buah durian. Alkitab sudah mengatakan bahwa menabur itu adalah salah satu kunci supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Jadi hari ini buang rasa pelit. Rasa pelit tidak pernah membuat orang itu diberkati, apalagi kaya, saudara. Tapi orang yang murah hati, orang yang suka memberi, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Ini rahasia yang tersembunyi bagi banyak orang. Mengapa tersembunyi? Karena mereka tidak melihat kebenaran firman Tuhan ini dan mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Ya, makanya kadang-kadang ada rasa eman, ada rasa aduh sayang ya, ngasihnya kakean. Ya, masa ngasih persembahan mau ngasih 5.000 keliru 50.000. Masa bisa minta susu kan nggak bisa, daerah sudah. Ya, seorang penabur itu tahu bahwa jalan satu-satunya untuk bisa menuai hasil yang berkelimpahan adalah menabur sebanyak-banyaknya di tempat yang subur. Seorang penabur sangat tahu bahwa dengan menabur masa depannya terjamin. Saya rindu kita sebagai anak-anak Tuhan mengerti prinsip ini. Ibadah yang disertai dengan rasa cukup itu membawa sebuah keuntungan yang besar. Jadi hari ini ayo syukuri, belajar bersyukur. Karena bersyukur itu kunci bisa menarik mujizat Tuhan. Belajar menikmati apa yang telah Tuhan beri buat kita dan belajar membagi berkat yang sudah Tuhan percayakan yang berkelimpahan buat hidup kita. Sekalipun kelimpahannya itu mungkin masih kecil, bagi, nanti akan semakin besar. Nanti akan semakin besar. Itu sebuah rahasia bagaimana hidupmu tidak akan pernah berkekurangan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati kita pada pagi hari ini. Kita angkat sebuah pujian, kunci D. Kalau perhatikan burung-burung di udara. Kita ambil refnya saja, menjadi ini saudara. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Sekali lagi katakan, saat kau perlu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat
firman-Mu pagi hari ini ya Bapakku. Sekalipun hamba-Mu berhenti berbicara, mari Roh Kudus Engkau terus berbicara dalam setiap pribadi, lepas pribadi anak-anak-Mu yang pagi hari ini mendapat perkenanan untuk mendengar kebenaran yang sejati. Mari Roh Kudus Engkau juga menopang setiap kami. Bukan hanya kami menjadi pendengar, pembaca firman ataupun penyampai. Jadikan setiap kami pelaku firman-Mu. Karena tanpa kami lakukan firman Allah, hidup kami tidak akan pernah alami perubahan. Biarlah pagi ini firman yang luar biasa, firman yang boleh mengingatkan, menasihati, bahkan menegur kehidupan kami. Ini termeterai dalam pribadi kami semua. Dan kami pulang dari tempat ini ya Tuhan, ada perubahan demi perubahan dalam kehidupan kami selanjutnya. Karena firman-Mu mengubahkan kami, dan karena setiap kami mengambil pilihan dan keputusan untuk mentaati dan melakukannya. Terima kasih ya Bapakku. Limpahin setiap kami dengan hati yang selalu bersyukur, dengan beribadah kepadamu, dengan rasa yang cukup, rasa sukacita, rasa yang penuh dengan kerinduan, sehingga tidak ada seorang pun di dalam hidup kami, baik para hamba-Mu maupun umat-Mu, kami beribadah dengan terpaksa. Tetapi biarlah kami beribadah dengan penuh sukacita, dengan kesungguhan hati, karena sangat agung rahasia ibadah itu. Dan pagi hari ini firman-Mu Tuhan sudah menyingkapkan itu dalam setiap kami, dan bawa kami lebih lagi untuk kami hidup diberkati dan menjadi berkat bagi kemuliaan Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu secara khusus Bapak Pendeta Handoko yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan kehendak-Mu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu, berkati hamba-Mu ya Tuhan, baik dalam kesehatan, baik dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam segala aspek kehidupan, sehingga kemanapun dan dimanapun hamba-Mu ini berada, senantiasa nama Tuhan dipermuliakan, kebenaran yang sejati selalu diberitakan, dan Engkau Bapa menyatakan anugerah-Mu lebih lagi dalam kehidupan hamba-Mu Bapak Handoko dan semuanya bagi kemuliaan Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapakku. Hamba-Mu percaya bahwa pagi ini firman-Mu sudah termeterai dalam hidup kami semua, dan kami semuanya Tuhan dapatkan juga menjadi pelaku firman Allah. Roh Kudus sudah mengubah setiap kehidupan kami, sehingga hati yang bersyukur, hati yang suka memberi, suka berbagi, hati yang tidak mementingkan diri sendiri Tuhan, itu Engkau taruh dalam pribadi kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga janji Tuhan itu boleh tergenapi lebih lagi dalam hidup kami, baik hidup di bumi maupun hidup yang akan datang. Terima kasih Bapak. Juga sebentar kesempatan pagi ini kembali kami hendak menabur benih yang Tuhan Yesus sudah sediakan dalam kehidupan kami. Kami akan terus lakukan bagian kami dalam segala musim hidup ini Tuhan. Kami mau terus menabur dan menabur, karena kami tahu di balik taburan itu pasti ada tuaian. Untuk itu Roh Kudus Engkau yang membawa kami menabur segala sesuatu yang terbaik, yang sesuai dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, dan setiap taburan kami boleh berguna bagi kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan, kejayaan, kemasyuran tetap kami persembahkan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati firman Tuhan dan siap menjadi pelaku firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kekasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kembali kita diberi kesempatan untuk menabur buat pekerjaan Tuhan saudaraku. Sambil kita berikan yang terbaik, saya akan sampaikan beberapa pengumuman pagi hari ini ya. Puji nama Tuhan. Pengumuman hari ini, hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024,
Yang pertama, kami seluruh keluarga besar Betaling Nganjuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Handoko yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan pakai lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan, dan Tuhan selalu memberi kesehatan yang sempurna. Puji Tuhan saudaraku, firman Tuhan pagi hari ini sangat luar biasa. Mari lakukan itu, karena di masa-masa sulit, di masa-masa sukar saudaraku, akan banyak ya anak-anak Tuhan, orang Kristen yang mulai cenderung memikirkan diri sendiri ya. Bahkan juga itu tanda manusia akhir zaman ya. Jadi cinta akan uang ya, dan juga menjadikan dirinya menjadi orang pelit, kikir, perhitungan. Wah, saudara perlu tahu ya, sedikit saya tambahkan, itu firman Allah, orang kikir tidak masuk dalam kerajaan surga. Ini atau pelayan Tuhan di belakang ya, yang sering dengan firman ya, firman ini sering juga kami sampaikan saudaraku. Orang kikir itu tidak masuk kerajaan surga. Kalau nggak percaya baca saja ya, itu ada di Alkitab saudaraku ya. Jadi mari yang masih pelit, masih kekeh gini ya saudara ya, itu yuk jadilah anak Tuhan yang suka memberi tanpa diperintah, tanpa diminta, tanpa itu tergerak sendiri ya gitu ya, belum digerakkan oleh siapa? Tergerak gitu saudara ya. Jadi punya kepedulian benar ya, itu jadi prinsip kami juga. Suami saya selalu berkata ya, saya juga berkata kepada anak-anak saya, tidak ada ceritanya orang itu miskin karena suka memberi. Dan hari ini firman meneguhkan kami sekeluarga ya, sekalipun kami belum hidup berkelimpahan, tetapi kami terus lakukan itu, menabur meskipun juga dengan air mata saudara ya. Mungkin ini sedikit saya saksi, saya pernah alami hanya punya uang 25.000 rupiah saudara, tetapi saat itu ya ada orang datang ke tempat ini saudara di siang hari. Singkatnya saudara, saya singkat saja ya, dan saat itu di mana bahwa orang ini memang membutuhkan bantuan, tapi jujur saya yang punya uang 25.000, saya bingung waktu itu. Gak ada suami saya saudara. Lalu saya telepon suami saya sedang ada di jemaat, waktu itu jemaat gereja lain ya, tetapi termasuk temannya ya. Teman ini saya pengen tanya aja sama suami saya, apa yang akan beliau katakan. Singkatnya sudah saya telepon, saya bilang, Pak, ini ada orang ya pokoknya tidak butuh bantuan dan sebagainya. Terus ini gimana? Saya mesti kasih berapa? Lalu tiba-tiba suami saya ngomong, kasih 25.000. Padahal suami saya ada di Keramat saudara, saya ada di gereja, dan suami saya nggak tahu dompet saya ada 25.000 tok. Ini sudah nggak bisa posisi tadi punya uang segitu saudara. Iya, mungkin orang lihat itu sudah tahu saya kosong, dompet pun alami saudara ya. Dan di situ singkatnya saudara, saya tuh ambil itu ya itu Pak. Terus saya punya anak kecil masih ikut terus piye susu nih, saat itu kan saya masih kecil kan perlu susu, tapi ini kok ya pas yang disebut suami saya 25.000. Pak, kayaknya uangku dari 25.000, aku nggak tahu mah. Pokok itu suruh 25.000. Saya masukkan ke amplop dengan air mata saudara. Dan saya masuk lagi ke gereja, sekarang saya tinggal bapaknya di situ, seorang bapak. Saya kasihkan, Pak mohon maaf, saya hanya bisa membantu ini. Saudaraku, setelah itu saudara sudah ya. Sebetulnya saya nggak bisa kan mau bantu lebih banyak juga bisa, adanya itu jelas tidak lama saudara, betul gitu ya. Tadi nggak mungkin tanam satu durian tumbuhnya cuma satu, dan Tuhan pun pasti di balik taburan ada tuaian. Nah saudara, jadi di sini sedikit ya saya tambahkan, mari ya jangan menjadi anak-anak Tuhan yang yaitu tadi ya terus menggenggam, karena ini pasti nanti tidak akan bertambah-tambah ya saudaraku. Dalam segala hal yuk, tidak hanya bicara uang loh, kita bisa menabur tenaga, kita bisa menabur pikiran, kita bisa menabur segala sesuatu yang bisa menjadi berkat untuk sesama, untuk pekerjaan Tuhan, untuk apapun juga. Mari sama-sama biarlah kita boleh mendapatkan janji dari firman yang kita dengar hari ini. Puji Tuhan ya. Dan selanjutnya kekasih Tuhan,
Untuk ibadah sepekan tetap berjalan ya. Saya mengingatkan saja untuk besok hari Senin ya, ada doa pelayan di tempat ini jam 6 sore. Selanjutnya di hari Selasa ada doa puasa jam 11 siang, kasih Tuhan. Dan di hari Rabu ya ada ibadah FA. Minggu ini bertempat di Ibu Susana, Jalan Sersan Harun ya. Jadi dekat pasar, kasih Tuhan. Yang belum tahu bisa ke gereja dulu jam setengah 6 ya. Ibadah akan dimulai jam 6 sore dan ibadah ini disertai dengan ucapan syukur. Dan selanjutnya kekasih Tuhan, di hari Kamis kembali kita bertemu di rumah Tuhan, yaitu di dalam ibadah doa malam dengan jam yang sama, jam 6 sore atau jam 18. Mari para pelayan Tuhan, jadilah pribadi yang suka beribadah, suka berdoa. Yuk bangkitkan roh kesetiaanmu, bahwa hidup menjadikan Kristus prioritas dalam hidupmu melebihi segala sesuatu ya. Utamakan Tuhan, karena itulah yang akan membuat hidupmu mengalami perubahan dan janji-janji Tuhan ya. Puji Tuhan. Dan selanjutnya kekasih Tuhan, di hari Sabtu kembali para youth akan berkumpul di hari Sabtu jam 18.30 atau setengah 7 malam di tempat ini. Dan selanjutnya selesai ibadah raya ini, yaitu ada ibadah Betanikit anak-anak sekolah minggu ya. Dan hari ini akan bersama juga merayakan HUT RI dengan perlombaan. Untuk itu Bapak Ibu yang sudah bawa anak-anaknya mohon ditinggal sebentar ya. Biar hari ini juga anak-anak kita secara khusus mereka boleh juga merayakan HUT, di mana kita Bapak Ibu Saudara tadi malam kita sudah bersama-sama memeriahkan HUT. Dan hari ini selanjutnya adalah anak-anak kita ya. Puji nama Tuhan. Yang selanjutnya kami keluarga besar Betani Nganjuk mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Kehadiran saudara merupakan sukacita kami. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir, tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan lupa bahagia ya, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ketika kita selalu bahagia, maka ada hati yang selalu bersyukur. Di dalam bersyukur ada mujizat yang luar biasa ya. Seperti kemarin yang banyak mendapatkan uang tunai ya, lalu tetap ingat ini, jangan lupa bahagia ya. Tapi bukan karena uangnya saudara ya, tetapi firman ini bahwa kita lebih berbahagia apa? Memberi ya daripada menerima. Itu firman Tuhan ya. Puji Tuhan. Itu saja yang perlu saya sampaikan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan nanti mohon untuk juga Bapak Yeni berdoa untuk bangsa kita Indonesia ya, sebelum doa berkat. Puji Tuhan. Mari kasih Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama satukan hati kita juga tetap membawa hidup untuk berdoa bagi negeri yang kita cintai. Sekali lagi sore-sore yang terbaik bagi Tuhan kita. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia. Itulah kerinduanku. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan
supaya Tuhan memimpin Tuhan senantiasa Tuhan para pemimpin di negara ini untuk punya rasa takut dan ketaatan Engkau sehingga mereka memerintah dengan baik. Di dalam masa transisi yang ada kami percaya Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Persiapan yang ada Tuhan, kami percaya Tuhan biar Tuhan untuk campur tangan di dalam negara kami. Kami percaya Tuhan biar Tuhan presiden yang selanjutnya Tuhan, Pak Presiden Prabowo bersama Tuhan Pak Wakil Presiden amat diberikan percaya Tuhan supaya memimpin senantiasa Tuhan dengan kekuatan yang baru Tuhan di dalam menghadapi Tuhan tantangan Tuhan masuk ke depan. Kami percaya Tuhan Tuhan tidak pernah Tuhan untuk tinggal diam Tuhan akan bangsa ini karena kami percaya Tuhan Kau mengasihi bangsa ini. Tapi tolong bagi kami Tuhan anak-anak biar Tuhan kami terus Tuhan berdoa Tuhan menjadi tiang-tiang doa bagi bangsa ini Tuhan karena kami percaya Tuhan di mana kami tempatkan di kota Nganjuk ini Tuhan biar kami berdoa Tuhan bagi Tuhan untuk kota kami Tuhan supaya Tuhan biar Tuhan kesehatan Tuhan ada di kota ini Tuhan pimpinan para pemimpin kota ini mulai dari Bapak Bupati sampai ke bawah Tuhan di pemerintahan Tuhan di baik Tuhan kecamatan, kelurahan Tuhan sampai RT kami percaya Tuhan Kau yang betul campur tangan kami percaya Tuhan Kau akan memimpin seluruhnya Tuhan Kau juga memimpin Tuhan para menteri-menteri yang ada Tuhan yang akan dipilih oleh Bapak Presiden Prabowo Tuhan kami percaya Tuhan biar Tuhan senantiasa Kau yang memimpin Tuhan dengan Tuhan kami percaya Tuhan ke depannya Tuhan negara akan jadi lebih baik Tuhan dan kami kembalikan ke bulan nama terima kasih Tuhan bagi kami Tuhan anak-anak Tuhan itu sungguh-sungguh di dalam Engkau karena kami percaya Tuhan kami menjadi orang-orang yang laku di dalam Engkau dan kami menjadi berkat Tuhan bagi orang sekitar kami sehingga Tuhan kami sebagai orang yang percaya Tuhan dapat lihat Tuhan bahwa kami punya Allah yang dahsyat di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sampai kepada hamba-Mu adalah hamba-Mu kami percaya Tuhan ajar kami Tuhan selalu mengucap syukur dalam keadaan kami Tuhan apapun keadaan kami percaya Tuhan itu karena kebaikan itu Tuhan pimpin kami senantiasa dalam kehidupan kami Tuhan kami percaya nama-Mu saja urapi hamba-Mu yang dengan firman Tuhan adalah hamba-Mu kami percaya Tuhan mengurapi hamba-Mu di dalam setiap aktivitasnya di dalam keluarganya di dalam Tuhan kepimpinan Tuhan di dalam melayani Tuhan di gereja Tuhan kami percaya di Bangkalan biar ada urapan Tuhan senantiasa bahkan dimanapun hamba-Mu Kau kirim Tuhan dapat menjadi berkat untuk nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan berkat-berkat Tuhan terberikan bagi setiap umat di tempat ini sehingga kami semua dapat memberikan apa yang terbaik yang kami berikan bukan Allah yang berhutang dan pasti mengembalikan dengan berlipat kali ganda dan jika saya akan pulang rumah masing-masing kami percaya maka kami sampai tujuan dengan selamat tidak merokok juga benar-benar sempurna dalam kehidupan kami perdagangan kami, pekerjaan kami, bisnis kami pendidikan kami, pelayanan kami apapun yang akan berhasil kami terima kasih Tuhan bersyukur kasih kita mengangkat kedua tangan kita untuk berkat dari Allah kita ramah sikap patah mana ramah kita ramah siapa ramah Tuhan akan hamba-Mu untuk tak berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini so kasih dengan berkat dari Allah dalam hal itu Yesus Kristus dan Roh Kudus berdosa ini sampai selama-lamanya Kau tidak menjadikan kepala Kau tidak turun tapi naik asal firman Tuhan dengan sungguh-sungguh siapapun yang percaya atas penyakit kita bersama-sama berkata